Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi pencemaran lingkungan dari mata pelajaran IPA kelas 7. Pencemaran atau disebut juga dengan polusi dari lingkungan ini adalah masuknya bahan baik organik ataupun anorganik atau masuknya juga organisme ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Dan pencemaran ini bisa terjadi secara alami atau sebagai akibat dari kegiatan manusia. Seiring dengan bertambahnya penduduk, maka kebutuhan manusia juga akan semakin bertambah. Dan untuk mencukupi kebutuhannya, maka manusia melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Dan efek dari aktivitas atau kegiatan manusia itu diantaranya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar atau disebut juga dengan polutan ke lingkungan air. Polutan ini bisa saja berasal dari limbah industri, rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Jadi, limbah ini digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu ada air limbah domestik dan air limbah non-domestik. Air limbah domestik dihasilkan oleh kegiatan manusia secara langsung, misalnya kegiatan rumah tangga berupa air sisa mencuci pakaian atau air deterjen. Dan air limbah non-domestik dihasilkan oleh kegiatan manusia secara tidak langsung seperti industri-industri pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran dari air antara lain yaitu yang pertama, timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Endapan, koloid, dan bahan terlarut dapat berasal dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan, dan pupuk pertanian. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari yang masuk ke perairan, sehingga mengakibatkan proses fotosintesis dari tumbuhan air menjadi terganggu. Bahan buangan industri berupa logam berat seperti raksa, kadmium, dan timbal dapat terserap oleh tumbuhan air. Di dalam tubuh tumbuhan, logam tersebut tidak dapat diuraikan dan menumpuk di dalam jaringan lemak tubuh. Dan apabila tumbuhan tersebut dimakan oleh ikan, logam tersebut akan menumpuk di dalam tubuh ikan. Dan apabila ikan yang mengandung logam dikonsumsi oleh manusia, maka logam tersebut akan terakumulasi di dalam tubuh manusia. Pada awalnya memang tidak menimbulkan gangguan. Tetapi jika terjadi terus-menerus pada sampai kadar yang meningkat atau pada tingkat kadar tertentu, maka dapat mengganggu fungsi tubuh, dapat mengakibatkan penyakit, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya, perubahan pH. Derajat keasaman atau pH yang optimal untuk kehidupan organisme antara 6,5 sampai 7,5. Limbah industri, rumah tangga, dan pertanian di perairan akan mempengaruhi konsentrasi dari ion-ion hidrogen, sehingga pH air ini akan berubah, bisa berubah di atas 7,5 atau berubah menjadi lebih rendah di bawah 6,5. Perubahan pH tersebut akan mengganggu kehidupan organisme akuatik atau organisme yang hidup di dalam air yang tercemar tersebut. Selanjutnya adalah perubahan warna, bau, dan rasa.
Syarat air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu antara lain tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Tetapi limbah yang dibuang ke dalam air ini dapat mengakibatkan air menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Dan bahkan limbah yang air yang berwarna tadi itu bisa saja mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Dan untuk air yang memiliki bau yang menyengat dan bau yang tidak sedap itu bisa menimbulkan gangguan atau rasa ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar dan berbau tersebut. Selanjutnya ada eutrofikasi. Kalian dapat perhatikan ilustrasi di gambar. Jadi limbah seperti limbah pertanian berupa pupuk atau peternakan berupa kotoran hewan dapat mengakibatkan pengayaan atau bertambahnya nutrien di lingkungan perairan, misalnya di sungai dan juga danau. Dan ini disebut dengan eutrofikasi. Jadi, eutrofikasi ini dapat meningkatkan kesuburan tumbuhan air. Oleh karena melimpahnya tumbuhan air, jika tumbuhan air tersebut tidak termakan oleh konsumen, maka tumbuhan air tersebut akan mati dan mengendap di dasar perairan, sehingga menyebabkan pendangkalan. Jadi, perairannya menjadi lebih dangkal. Dan detritivora menggunakan sebagian besar oksigen untuk menguraikan sisa-sisa tumbuhan air yang mati, sehingga biota air atau makhluk hidup yang ada di air itu misalnya ada ikan, maka mereka akan kekurangan oksigen. Karena oksigennya tadi dipakai sama detritivora untuk menguraikan sisa-sisa tumbuhan. Jadi makhluk hidup lain yang memerlukan oksigen tidak bisa mendapatkan oksigen terlarut secara cukup, sehingga bisa mengakibatkan kematian kepada makhluk hidup lain. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Manusia yang sering membuang sampah sembarangan dan dapat menyebabkan tanah tercemar. Sampah yang kita buang itu dapat mencemari tanah. Bahan pencemar atau polutan di tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu polutan yang dapat diuraikan secara alami oleh dekomposer dan polutan yang tidak mudah atau tidak dapat diuraikan secara alami. Komponen polutan tanah bisa kalian lihat pada tabel. Yang banyak itu ada kertas, ada limbah bahan makanan, ada gelas, logam besi, plastik, kayu, ada karat dan kulit, kemudian juga ada kain dan juga berbagai logam. Selanjutnya ada pencemaran udara. Pencemaran udara didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke udara dan atau berubahnya komposisi udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Zat pencemar udara ini diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu zat pencemar berupa partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat dengan mata.
misalnya uap air, debu, asap, kabut, serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan oleh penciuman atau akibat langsung. Gas-gas ini diantaranya ada karbon monoksida, karbon dioksida, ada hidrokarbon. Adapun beberapa dampak dari pencemaran udara diantaranya yaitu yang pertama rusaknya lapisan ozon. Ilustrasi pada gambar bisa kalian lihat, ilustrasi pada tahun 1984 dan 1997. Kalian bisa lihat perbedaannya pada gambar tersebut ya. Jadi, lapisan ozon ini dapat rusak karena ozon ini dapat bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari senyawa CFC atau klorofluorokarbon. CFC ini banyak digunakan sebagai bahan pendingin AC, lemari es, bahan penyemprot insektisida, penyemprot parfum, penyemprot cat, dan penyemprot rambut. Yang kedua ada pemanasan global. Meningkatnya kandungan gas-gas pencemar di udara, terutama karbon dioksida, ini dapat menyebabkan pemanasan global. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi ini seharusnya dipantulkan ke angkasa. Namun karena bumi diselimuti oleh gas-gas rumah kaca, diantaranya gas karbon dioksida, maka panas matahari yang dipantulkan ke atmosfer tadi dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Jadinya panasnya itu terperangkap di atmosfer. Dan peristiwa ini mirip dengan peristiwa yang terjadi di dalam rumah kaca. Maka karena itu peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya suhu bumi yang dikenal dengan istilah pemanasan global. Selanjutnya ada hujan asam. Kalian bisa lihat ilustrasinya pada gambar. Jadi jika asam sulfit dan asam sulfat itu turun ke bumi bersama-sama, maka akan terjadi hujan asam. Disebut hujan asam karena air hujan ini memiliki pH di bawah 5,6. Dan hujan asam ini karena pH-nya sangat rendah, itu dapat mengakibatkan kematian pada hewan dan tumbuhan, juga dapat menyebabkan rusaknya bangunan. Pencemaran udara ini juga mengakibatkan gangguan pada organ tubuh manusia, diantaranya mata, pernapasan, jantung, dan otak. Pada mata menjadi berair, pedih, penglihatan menjadi kabur, akibat senyawa-senyawa tertentu yang ada di dalam asap. Sedangkan hidung, tenggorokan, dan paru-paru atau pada sistem pernapasan dapat mengakibatkan iritasi pada sistem pernapasan tersebut, bahkan dapat mengakibatkan infeksi. Sedangkan untuk jantung manusia bisa menjadi lemah akibat sel-sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini terjadi karena banyak karbon monoksida pada sel-sel darah. Dan pada otak, ini dapat mengakibatkan melemahnya fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di otak. Selanjutnya ada pencemaran suara. Sumber pencemaran suara adalah suara yang bising,
Suara bising merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Suara bising ini dapat berasal dari mesin pabrik, mesin kendaraan, atau juga mesin pesawat. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel, dan sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel ini akan mengganggu kesehatan manusia. Hilangnya pendengaran manusia ini dimulai pada tingkat kebisingan 80-90 desibel dan selama 8 jam. Pada tingkat 120 desibel ini akan membuat telinga sakit dan dapat membunuh manusia pada tingkat 180 desibel. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan yang terdapat dalam video pembelajaran ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.